apa? Guarding your thought. Menjaga pikiran orang benar, orang-orang percaya. Nah, ayatnya kita akan baca sama-sama, terambil dari Filipi 4 ayat 8. Ada juga di layar, maka kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi inilah ayatnya di Filipi 4 ayat 8. Ini memang bukan sekedar nasihat moral, tetapi adalah strategi rohani dari Paulus sendiri, ya. Dan kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Dan kitab Filipi ini disebut juga kitab sukacita. Kitab apa? Sukacita. Karena tercatat di kitab Filipi ini ada sebanyak 16 kali. Berapa kali? 16 kali kata sukacita muncul di kitab Filipi ini. Ya, ditulis oleh Rasul Paulus di mana? Di luar atau di dalam? Jawabannya di dalam. Di dalam mana? Di dalam penjara. Coba dibayangkan dengan situasi di dalam penjara. Kaki diikat, dipasung, tangan diikat, tetapi dia bisa terus mengajarkan orang menulis surat dengan kalimat bersukacita. Ya, jadi kita akan bahas, kita akan kupas melalui khotbah yang cepat pada sore menjelang malam hari ini. Ya, nah next slide. Jadi ayat 8 ini melanjutkan dari ayat 6 dan ayat 7. Coba, mari teman-teman mahasiswa semua, rekan-rekan, untuk juga membuka Alkitab di phone-nya, berarti Alkifon ya, untuk membuka. Di mana di ayat 6 ditulis adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, do not be anxious about anything, but in everything put your prayer and petition with thanksgiving to the Lord God Jesus Christ. Artinya apa? Jangan khawatir tentang apapun, tetapi di dalam segala sesuatu naikkan doa dan permohonanmu kepada Tuhan Yesus Kristus sambil apa? Mengucap syukur. Ada amin? Amin. Yes. Ya. Jadi kita lihat yang di nomor 1 di layar, kalau di situ, jangan khawatir tentang apapun, itu ada di ayat 6. Yang nomor 2 adalah berdoa. Naikkan doa dan permohonan kepada Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Itu juga masih di ayat yang ke-6. Di ayat ke-7 adalah damai sejahtera akan menjaga hati dan pikiran kita. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, melampaui segala akal. Itu Tuhan Yesus katakan seperti itu. Lalu di ayat 8-nya gimana caranya? Nah, next slide. Di situ ada satu kata yang penting yang saya bold, yaitu dalam bahasa Yunaninya adalah logizeste. Tulisannya adalah seperti ini. Nanti mahasiswa-mahasiswi yang sedang berkuliah ya di STT Tiberias ini akan belajar bahasa Yunani. Sedang belajar bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani ya? Oh, sudah ya, sudah lewat ya. Oh, fantastic. Very good. Ya, jadi logizeste itu artinya adalah pertimbangkanlah, renungkanlah terus-menerus. Bentuknya adalah present imperatif. Artinya apa? Dilakukan terus-menerus. Bukan kemarin, bukan hari ini, tapi terus-menerus. Ya, inilah merupakan disiplin rohani, diperintah untuk terus-menerus. Jadi kita akan bahas secara cepat saja 7 kualitas moral yang harus memenuhi pikiran orang percaya. Siap untuk diberkati dengan firman Tuhan? Siap? Siap. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus ya. Wow, haleluya. Kita bedah satu persatu yang tadi ya kita bahas ya. Yang pertama prinsipnya adalah segala yang benar. Bahasa Yunaninya adalah alete. Ya, apa namanya? Alete. Artinya apa? Definisinya adalah sesuai dengan realitas Allah. Nah, maknanya dalam bahasa Yunani kuno adalah sesuatu yang tidak tersembunyi, tidak palsu. Kalau bahasa anak zaman sekarang apa ya? Nggak palsu itu, nggak fake gitu ya, nggak fake ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang ya,
kita juga masih muda ya. Oke. Nah, referensi Alkitabnya adalah firman-Mu adalah kebenaran. Ada di Yohanes 17 ayat 17. Jadi, aplikasinya adalah segala sesuatu yang benar adalah kita bisa membedakan kebenaran Alkitab dan opini manusia. Maksudnya lawan opini manusia dan juga lawan ideologi dunia. Udah terlalu banyak. Zaman now udah terlalu banyak informasi yang banjir. Kalau bahasa Inggrisnya bilangnya overloaded informations yang masuk lewat mata dan telinga kita. Coba kita buka satu halaman, katakanlah Facebook. Begitu banyak iklan, begitu banyak tulisan, gambar dan lain-lain yang memikat. Tetapi kembali lagi ya, dengan prinsip yang pertama adalah yang benar, kita harus tahu kebenaran Alkitab itu. Ya, jadi harus ada stoknya di kepala kita, di hipokampus kita. Nanti di slide-slide berikutnya akan saya tampilkan. Lalu prinsip kedua adalah yang mulia. Bahasa Yunaninya coba kita baca sama-sama di situ di layar. Apa namanya? Alete. Semna. Ya. Itu dia. Semna. Itu yang kedua. Kalau alete yang pertama ya. Bagus. Terima kasih sudah menjawab. Sudah berani menjawab ya. Yang mulia, noble. Bahasa Inggrisnya noble. Ya. How to be to have a noble character. Bagaimana memiliki karakter yang mulia. Nah, di sini dicatat prinsip kedua adalah mulia, semna bahasa Yunaninya. Definisinya adalah bermartabat, layak dihormati. Ya, menggambarkan seseorang yang hidup dengan integritas moral yang tinggi. Ya, itu juga ada referensi Alkitabnya di 1 Timotius 3 ayat 8. Ya, untuk hal-hal tersebut, hidupnya suci kudus, pikirannya suci kudus. Ya, aplikasinya adalah pikiran yang bermartabat adalah tidak menikmati hal yang rendah secara moral. Maka kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus memiliki pikiran yang bermartabat, noble thoughts. Apa namanya? Noble thoughts. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah yang adil. Segala yang adil. Itu di situ ditulis apa bacanya? Ada bocorannya di sebelah dalam kurung. Dikaya. Dikaya. Ya. Dikaya. Kalau akar kata berasal dari akar kata dikaiosine. Kalau bahasa Inggrisnya adalah righteousness. Apa? Righteousness atau kebenaran. Kebenaran ya. Kebenaran itu dalam bahasa Indonesianya bukan kebenaran kita ketemu. No. Tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah righteousness. Siapa raja yang adil itu? Yesus Kristus. Ya, seperti firman-Nya ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. If you confess all of our sins, He is just and faithful, so He will forgive all of our sins and purify us from the unrighteousness. Artinya, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia setia dan adil. Di situ, ini yang adil. Maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada amin? Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikaya. Jadi ini prinsip yang ketiga dari Filipi 4 ayat 8. Ya, dikaya yaitu yang adil. Lanjut ke slide berikutnya. Prinsip yang keempat adalah yang suci. Dalam bahasa Yunaninya apa? Hagna. Hagna. Ya, definisinya adalah kemurnian moral tanpa celah. Very pure. Makanya tadi yang 1 Yohanes 1 ayat 9, He will purify us. Purify, pure. Menyucikan tanpa celah. Nah, dalam dunia Yunani menggambarkan sesuatu yang bersih dan kudus. Maka firman-Nya ada di 1 Petrus 1 ayat 16. Berbunyi apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Jadi dosa dimulai dari mana? Pikiran. Matius 5 ayat 27 sampai 30. Bahwa kita ada hawa nafsu saja, pengen menginginkan sesuatu di pikiran kita, itu sudah standar tertinggi. Maka ini dia, prinsip yang keempat adalah yang suci. Pikirannya yang suci. Dan di gereja kita, di TBRS Indonesia, diajarkan 3 SP. Suci,
pikiran suci, perkataan suci, perbuatan. Amin. Tidak tercemar dosa. Karena itu menjaga pikiran adalah langkah pertama menjaga kekudusan hidup. Prinsip yang kelima dari 7 prinsip yang ada di Filipi 4 ayat 8. Yang manis atau indah, kalau bahasa Yunaninya bisa dibaca prosphile, ya, yaitu membangkitkan kasih dan kebaikan. Jadi pikiran dipenuhi dengan apa? Hal-hal yang membangun, yang membawa damai, yang mempersatukan. Jadi pikiran seorang hamba Tuhan, mahasiswa-mahasiswi STT Tiberias, ya, seharusnya dipenuhi oleh hal-hal yang membangun, membawa damai, dan mempersatukan orang. Amin. Amin. Prinsip yang keenam dari 7 prinsip yang ada, sedap didengar, dari Filipi 4 ayat 8. Dalam bahasa Yunaninya adalah eufema, reputasi yang baik, yang terhormat, sesuatu yang layak dibicarakan secara positif. Jadi kita melawan gosip, fitnah, kata-kata negatif. Sebab berhati-hati ya dengan gosip dan fitnah. Semua itu merusak kehidupan rohani, apalagi keluarnya dari mulut kita. Roma 10 ayat 8 mengatakan, firman-Mu dekat dengan mulutmu, dekat dengan hati. Ya, ada amin? Jadi pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa-mahasiswi STT Tiberias harus berhati-hati dengan gosip, fitnah, dan kata-kata negatif. Nanti ada slide, saya akan tunjukkan bagaimana kita mengolah pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Ya. Prinsip yang ketujuh dari Filipi 4 ayat 8 adalah kebajikan atau keunggulan moral. Ya. Bahasa Yunaninya adalah arete. Ya. Moral excellence, moral excellence, keunggulan karakter Kristus. Ya. Ada di 2 Petrus 1 ayat 5, tambahkanlah kebajikan dalam imanmu. Kebajikan. Juga ada di Mazmur 23 ayat 6, kebajikan kemurahan mengikutiku sepanjang umur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Wow, dahsyat. Paulus mengajarkan bahwa kehidupan Kristen harus mengejar keunggulan moral, excellence dari moral itu, bukan cuma sekedar cukup atau biasa saja. Maka next slide, 7 kualitas sebagai filter rohani. Yang pertama adalah benar, mulia, adil, suci, manis, baik, dan unggul, yaitu kebajikan. 7 kualitas ini membentuk filter rohani. Kalau di otak manusia itu ada namanya filter, yaitu reticular activating system. Apa itu? Reticular activating system. Filter di otak manusia yang bisa memisahkan antara informasi yang baik, yang bagus, yang bermanfaat dengan informasi yang tidak bermanfaat. Siapa yang mengizinkan mengaktifkan itu? Kita secara pribadi. Nah, bagaimana cara mengaktifkan filter tersebut? Tentu dengan stop firman Tuhan yang masuk ke hipokampus di otak kita. Next slide. Nah, ini saya suka sekali ini, bagian yang ini, yaitu cognitive formation. Boleh next slide. Cognitive formation, formasi di sini di otak manusia. Sebab apa yang terus-menerus dipikirkan, apalagi diperkatakan, akan membentuk pikiran dan hidup orang tersebut. Ada amin? Amin. Itu namanya repetition. Zaman kita masih sekolah, ataupun sampai sekarang lah, nggak hafal lagu yang baru ini, kita dengerin lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lagu mungkin pas pengulangan yang kelima, maka kita akan coba nyanyiin walaupun salah-salah. Ulang lagi, repetition. So that's why otak kita saat kita repetisi, itu sel A dengan sel B kasih kilatan listrik yang namanya sinapsis. Wow.
Jadi penting atau penting banget kita untuk baca Alkitab tiap saat sambil renungkan siang dan malam? Penting atau penting banget? Penting banget. Karena apa? Sinapsis yang tadi A dan B sama otak itu terjadi kilatan, lama-lama dia membentuk sebuah girus. Paten bahasa itunya. Langsung disimpan di long term memory. Fantastic. Tuhan ciptakan kita begitu dahsyat. Kromosom DNA manusia itu hitungannya 10, 6, 5, 6. Kalau di bahasa Ibrani kan Yod He Vav He. Jadi di DNA kita ada siapa? Yod He Vav He, Adonai. DNA kita kalau dipintil seperti benang, itu panjangnya 6 kali bolak-balik bumi sampai matahari. Betapa Tuhan luar biasa memintal kita. Ada amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi pikiran manusia dibentuk oleh apa yang terus-menerus dipikirkan. So now, jangan pikirin yang negatif. Tadi Filipi 4 ayat 6 sebelum ayat 8. Do not be anxious about anything. Jangan khawatir tentang apapun. Coba kita next ke slide yang berikutnya. Ini gambar otak. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, kemarahan, sakit hati, kepahitan ada di bagian tulisan bawah itu. Apa namanya? Amigdala. Amigdala, kesedihan itu di situ. Marah di situ. Bahkan sampai 20 tahun ke belakang tuh manusia tuh kalau tidak diisi dengan banyaknya firman Tuhan, 20 tahun ke belakang tuh masih diingat, itu ajib nih sakit hatinya. Tetapi untuk reward itu hanya paling lama 6 minggu ke depan. 6 minggu ke depan. Data dan fakta. So, ulang, terus menerus. Sementara hipokampus adalah perpustakaannya stok informasi. Jadi informasi apa yang perlu banyak dimasukin ke hipokampus manusia apa? Firman Tuhan. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saya akan tutup khotbah saya ini. Ya, jadi kita jaga pikiran dari pengaruh dunia. Mahasiswa kita siapapun teologi di hidup ini yang penuh dengan informasi, overloaded information. Nggak semua informasi itu sehat secara rohani. Kita filter dengan apa tadi? Reticular activating filter. Terus pilih bacaanmu. Dan yang prioritas nomor 1 adalah Alkitab, firman Tuhan. Batasi berita negatif. Skip aja langsung, skip. Kita harus menjadi kreator untuk pikiran kita sendiri. Isi dengan firman Tuhan. Kuburkan firman-Mu Tuhan dalam hatiku. Itu Mazmur 119 ayat 11. Renungkan siang dan malam. Hafalkan minimal 1 hari 1 ayat firman Tuhan. Sebagai apa? Vaksin rohani untuk melawan pikiran yang jahat. Next slide. Latih pikiran untuk memikirkan hal-hal yang baik. Periksa setiap pikiran. Pikiran yang masuk harus melalui proses filter. Capture hal-hal yang bagus, capture hal yang negatif, dibuang. Dan latih pikiran kita seperti kita nge-gym. Kalau otot ada namanya muscle memory. Pikiran kita juga begitu. Yang paling utama adalah pas lagi ada keadaan apapun, thank you Jesus. Saya selalu melatih diri saya dan keluarga saya, thank you Jesus. In any circumstances, dalam segala keadaan apapun. Semakin kita melatihnya, semakin kuat kehidupan rohani kita. Seperti otot tidak dilatih, jadi lemah. Dilatih malah jadi kuat. Karena pelayanan yang besar tidak dimulai dari mimbar. Pelayanan yang besar dimulai dari apa? Pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Demikian khotbah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus, Ruach HaKodes menjamah, menuntun, membimbing setiap kita para mahasiswa-mahasiswi STT Tiberias Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu.
Filipi 4 ayat 8. Kiranya Tuhan menolong kita menjaga pikiran kita setiap hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan membawakan persembahan kita yang terbaik. Mari kita